Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan membaca kitab yang berjudul Sulwanus Salafi Inda Kaidil Khalafi. Sebuah karya dari Fadilatul Syekh Dr. Khalid bin Dhahwi Az-Zafiri hafizahullahu ta'ala. Kitab ini mengajak kita untuk mengerti dan memahami bahwa jalan kebenaran, jalan dakwah itu akan selalu dihadapkan dengan berbagai rintangan dan kendala. Supaya kita tidak kaget, agar tidak terkejut, mentalnya siap, dan juga perlu mempersiapkan diri. Kemudian beliau juga, Syekh Khalid Az-Zafiri, membawakan beberapa contoh nyata yang tercatat di dalam tarikh Islam dari para ulama-ulama kita yang telah bersabar dalam menghadapi berbagai rintangan dan kendala. Baik. Bayaki, mikrofonnya ada satu apa dua? Bisa dibuat dua enggak? Kalau dua kamu yang baca, saya yang jelasin maksudnya. Abu Helmi, mikrofon bisa dua enggak? Belum, oh, berarti edisi yang berikutnya mikrofonnya dua, yang satu yang baca, biar kita juga hemat suara kan. Gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19. Qala Syekh Khalid Az-Zafiri hafizahullahu ta'ala. Ini masih terkait dengan ucapan Ibnul Qayyim, lanjutannya. Fa'ala sa'iri fi da'watih ila manhaji salafi salih an ya'lama annahu sayubtala wa anna alaihi an yuwattina nafsahu ala sabri wa thabat. Maka siapapun yang mendakwahkan manhaj as-salafus salih harus menyadari bahwa akan tiba saatnya ia menghadapi ujian. Oleh karenanya dia harus menyiapkan diri untuk sabar dan tetap kokoh. Kama qala rahibu lil ghulam ay bunayya antal yawma afdhalu minni. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala. Ini persis pesan dari ar-rahib, seorang pendeta yang berilmu di zamannya, kepada anak muda yang telah belajar kepadanya. Meninggalkan ilmu sihir yang dia ditugaskan sebelumnya oleh sang raja, karena dikabarkan tukang sihir itu akan berakhir masanya. Dalam cerita yang cukup panjang ya, cerita tentang anak muda, tukang sihir dan pendeta bersama raja. Yang kemudian di akhir cerita, anak muda itu diputuskan untuk dieksekusi mati, tetapi selalu gagal. Sampai kemudian di akhir cerita, dia meminta untuk disalib, ya, dan seterusnya. Kata pendeta tersebut, "Ai bunayya, anakku, antal yauma afdhalu minni." Sekarang kedudukanmu dan derajatmu lebih baik dan lebih mulia daripada aku. Qad balagha min amrika ma ara. Saya sudah menyaksikan sendiri seperti apakah tingginya derajatmu. Wa innaka satubtala. Dan sesungguhnya engkau akan dihadapkan pada ujian-ujian. Siapapun yang mengajak kepada kebenaran, itu tidak akan
berjalan tidak akan berlangsung tanpa kendala. Nggak mungkin. Pasti ada kendala. Sesuatu yang tidak terduga. Ada saja masalah. Dari lingkup yang paling kecil pada pribadi-pribadi, lingkup di atasnya, keluarga, bermasyarakat dan bertetangga, apalagi berdakwah, yang tentunya jangkauannya lebih luas. Itu selalu saja ada kendala. Maka harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Qala hafizallah bal kullama kana al-'abdu aqraba ila Allah Ta'ala ishtadda 'alaihi al-bala. Bahkan seorang hamba semakin dia dekat kepada Allah akan semakin berat ujiannya. Jadi sekali lagi jangan kaget. Kok ujiannya begitu berat? Ujiannya kok begitu sekali susah? Karena rumusnya jelas. Semakin dekat seorang hamba itu kepada Allah, semakin dia disayang dan dicintai oleh Allah, maka ujiannya akan semakin berat. Ujian itu adalah tanda cinta. Kendala yang dihadapi merupakan bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Kok bisa? Kita baca. Kama jaa an Mus'ab ibni Sa'din an abihi. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Qultu ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an. Saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya'u thummal amthal fal amthal. Nabi Muhammad SAW menjawab, yang paling berat ujiannya itu para nabi. Kemudian orang-orang yang derajatnya di bawah mereka. Kemudian yang derajatnya di bawah mereka. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Tiap orang dihadapkan pada ujian sesuai kadar beragama. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uh. Jika beragamanya kuat, maka ujiannya pun bertambah berat. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinih. Kalau kadar beragamanya itu lemah, maka dia akan diuji sesuai kelemahan dalam beragama. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun. Yang namanya ujian, yang namanya cobaan dan kendala, itu akan selalu menyertai langkah seorang hamba. Terus begitu. Sampai dia bisa berjalan di atas muka bumi tanpa ada beban dosa. Karena dosa-dosanya terhapuskan dengan kesabaran menghadapi kendala dan ujian. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Salah satu hikmah dari ujian dan cobaan adalah membersihkan diri dari dosa. Membersihkan diri dari dosa. Seorang hamba yang dihadapkan pada ujian, dia harus melihat sisi positifnya. Dengan menyadari benar, banyak salahku, banyak dosaku, banyak kekuranganku, banyak kekeliruanku. Dengan kendala-kendala saya seperti ini, saya berharap Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan tersebut. Sama pun sikapnya ketika ada orang lain yang mengingatkan, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ketika seseorang itu mendapatkan ujian lalu diingatkan, ya mudah-mudahan jadi penghapus dosa. Atau dia mengatakan, ini karena dosa kita yang banyak. Jangan marahlah. Gitu. Jangan kemudian tersinggung atau sakit hati. Sambil mengatakan, berarti kamu nuduh saya banyak dosa. Ya memang kenyataannya seperti itu. Kenapa kita tidak berpikir yang baik saja? Kenapa kita tidak husnudzon saja? Bahwa memang benar demikian adanya. Kita banyak dosa, banyak salah. Karena yang namanya dosa itu ada yang disengaja, ada yang tidak sengaja. Ya. Ada yang terencana, ada yang tanpa terencana. Ada yang kita sadari, ada yang terjadi tanpa pernah kita sadari. Jadi seorang salafi ketika dia menjalankan agama
sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia kok dihadapkan dengan kendala, dibenci, dimusuhi, orang berprasangka buruk, orang salah dalam menilai, kemudian terkait dengan aktivitas duniawinya, sabarlah. Karena itu menjadi salah satu proses pembersihan diri. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah mu'allikan. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan, wa fi hadhil ahadithi dalalatun sarihatun ala anna al-mu'mina kullama kana aqwa imanan izdada ibtila'an wa imtihanan wal 'aksu bil 'aksi. Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang beriman semakin kuat imannya, semakin bertambah ujian dan cobaannya. Sebaliknya pun demikian. Ketika imannya lemah, ujiannya pun demikian. Fa fiha raddun ala du'afa'il 'uquli wal ahlam alladzina yadhunnuna anna al-mu'mina idza usiba bi bala'in kal habsi aw at-tardi aw al-iqalati min al-wadhifati wa nahwiha anna dzalika dalilun ala anna al-mu'mina ghairu mardiyyin 'inda Allah ta'ala. Hadis-hadis ini juga merupakan sanggahan untuk orang-orang yang lemah akal, orang-orang yang tidak bisa berpikir sebagaimana mestinya, yaitu orang-orang yang menuduh bahwa seorang mukmin bila dihadapkan dengan ujian seperti dipenjara, diusir, diturunkan, dilengsarkan atau dipecat dari jabatannya, mereka kira itu merupakan bukti bahwa orang tersebut tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dhannun batilun. Itu prasangka yang batil. Itu kesimpulan yang salah. Itu kesimpulan yang salah. Orang ngaji nih, prakteknya ya, orang ngaji. Setelah ngaji, dilihat secara materi, mengalami penurunan. Secara materi. Mulai dari jumlah penghasilan, kemudian ekonomi, ya, dan seterusnya. Akhirnya disimpulkan oleh orang yang tidak mengerti, wah berarti nggak bener dong dia ngajinya. Orang ngaji kok malah tambah miskin. Orang ngaji kok usahanya malah berkurang. Berarti nggak bener ngajinya. Ukuran benar atau tidaknya mereka lihat dan mereka ukur dengan materi. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Fahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalul bashari kana asyaddan nasi hatta al-anbiya bala'an. Coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau afdalul bashar, manusia terbaik. Tetapi beliau yang paling berat ujiannya, bahkan di antara para nabi, yang paling berat ujiannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal bala'u ghaliban dalilu khairin wa laysa nadhira syarrin. Ini kata-kata bijak dari Syekh Al-Albani. Ujian umumnya alamat kebaikan, bukan pertanda keburukan. Camkan baik-baik itu. Orang ngaji malah dimusuhi, disikapi keluarga sendiri, diomongin, difitnah dengan keji, ya. Dibilang ini, dibilang itu. Jangan kecil hati, jangan kemudian rendah diri. Kenapa? Itu semua adalah ujian. Ya. Udah ngerti ilmu, konsekuensinya dia mengurangi bahkan sampai menutup beberapa bentuk usahanya. Kenapa? Karena dia mengerti dalam usaha-usaha yang dia jalankan itu ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Dia putuskan berhenti. Kan itu berdampak. Dampaknya apa? Pengeluarannya, pemasukannya berkurang.
tabungannya terus berkurang. Dicaci maki, dibodoh-bodohin sama keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya terdampak juga ternyata. Yang dulu sedikit-sedikit minta, dikasih, dibantu. Sekarang enggak lagi, enggak seperti dulu. Dulu yang namanya tabungan itu ya minimal 200 juta lah di rekening. Tapi sekarang 5 juta aja udah besar, udah gede. Dulu kalau udah melihat saldo di rekening 200 juta, ini harus cari duit nih. Uangnya udah habis. Padahal saldonya 200 juta. Nah, padahal saldonya 200 juta. Itu sudah merasa habis duitnya. Tapi setelah ngaji, thalabul ilmi, nggak boleh ternyata. Akhirnya dipangkas itu usahanya. Usahanya apa? Rental truk. Jawa Bali. Truknya sendiri beli dengan sistem kredit pinjaman ke bank. Dulu punya banyak truk besar-besar itu. Ini cerita nyata yang saya sebutkan ini ya. Bukan khayalan, bukan cerita nyata. Ikhwan kita tutup, dikurangin. Kenapa dia ngerti? Wah, ini pakai sistem kredit pinjaman tiap bulan bayar di bank tiap bulan. Kurangin. Sisa beberapa armada. Semakin hari semakin ngaji, ngerti. Nggak boleh lagi. Kenapa? Karena usaha dia itu rental truk, ternyata yang selalu dibawa ke Bali itu apa? Pakan babi. Ya, makanan babi itu. Waduh, nggak bener nih. Kurangi. Itu yang protes keluarga besarnya. Kalau beliaunya sendiri sih, alhamdulillah udah ngerti. Dan sekarang dia bikin kolam ikan, usahanya di situ. Itu jadi omongan di kampung. Dianggap sebagai beban keluarga. Kenapa? Karena keluarga juga terkena omongan itu cara berpikir piye tuh. Ajaran Islam mana kayak gitu. Udah hidup baik-baik, udah mapan kok malah ditinggalkan. Nah itu jangan kaget lah. Jangan kaget. Itu ujian semua. Sudah dibicarain, ya kan, disalah-salahin. Keluarga juga akhirnya mulai nggak simpati. Pengeluaran pemasukannya berkurang, ya kan. Usahanya terpangkas. Nah, jangan kaget. Karena itu justru alamat kebaikan. Kama yadullu ala dzalika aidan al-haditsul ati. Hal itu juga ditunjukkan oleh hadis berikut ini, yaitu wa dzakara haditsa Anas 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhatu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh besarnya pahala sangat tergantung dengan besarnya ujian. Semakin besar ujian, semakin besar pahalanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan ujian buat mereka. Yang ridha, menerima, berlapang dada, dia introspeksi diri, akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sakhatu, kalau dia tidak suka, enggak bisa menerima, maka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah Al-Syekh rahimahullah hina dzakara hadzal hadis. Terkait hadis di atas, Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh menjelaskan sarihun, jelas sekali hadis ini, fi husulil ibtila'i liman ahabbahu Allah. Orang yang Allah cintai pasti mengalami ujian. Walamma kana al-anbiya'u alaihimus salam afdhalal ahbabi kanu asyaddan nasi bala'an. Para nabi, mereka adalah hamba-hamba yang Allah cintai, menjadi orang yang paling berat ujiannya. Wa asabahum minal bala'i fillahi ma lam yusib ahadan liyanalu bidzalika thawabal azim wa ridwanil akbar. Ujian yang dialami para nabi adalah ujian yang tidak Allah berikan untuk selain mereka. Coba kita perhatikan ujian yang dialami oleh kita, katakan sekarang ini.
Sangat ringan sekali. Ujian-ujian yang pernah dialami para nabi sampai hari ini tidak terjadi. Nah, jadi jangan merasa paling berat ujiannya. Jangan merasa betapa sulit persoalan yang dia hadapi. Masih belum seberapa. Kenapa? Liyanalu bidzalika tsawabal azim waridwanal akbar. Supaya para nabi memperoleh pahala yang sangat banyak dan mendapat keridhaan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyata'assiya bihim man ba'dahum, supaya orang-orang setelah mereka mau meneladani. Wa ya'lamu annahum basyarun, supaya mereka sadar hanya manusia biasa. Tusibuhumul mihan wal balaya fala ya'budunahum. Mereka itu manusia biasa yang juga mengalami ujian dan kendala, supaya tidak disembah dan diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Mulai dari sekarang persiapkan diri baik-baik. Secara status, walaupun status itu akan berlangsung dan tidak ada akhirnya. Secara status saja, kita sekarang yang jadi santri, menjadi seorang talibul ilmi. Siapapun kita kan statusnya tidak akan berubah. Tetap saja seorang orang yang belajar. Sepintar-pintarnya, sebanyak-banyak yang dia pelajari, tetap saja seorang pelajar, seorang talibul ilmi. Tapi katakan sekarang ini statusnya santri. Sejak kita belajar, akan dihadapkan dengan kendala dan ujian. Fasilitas bangunan fisik, alat belajar, makanan, minuman, logistik, dapur, listrik, air, pertemanan, perbedaan kultur dan kebiasaan serta pola hidup satu dengan yang lain, kerinduan, itu semua adalah ujian. Dan itu cenderung dan relatif lebih mudah dibandingkan nanti setelahnya. Yang setelahnya akan lebih berat, setelahnya akan lebih berat. Tapi jangan jadikan alasan kemudian berhenti dari thalabul ilmi. Wah, daripada kena ujian yang berat, mending sampai di sini aja. Sama aja, itu juga bagian dari ujian. Waqad warada 'anis salafi jumlatun minal athar. Sejumlah riwayat kita temukan dari salaf fi bayani annal 'abda mubtalan fi tariqihi ila Allah taala, bahwa seorang hamba dalam perjalanannya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala itu akan dihadapkan dengan ujian. Wa bayanil hikmati minal ibtila wa manzilatil mubtala indallahi ta'ala. Dan juga penjelasan dari salaf, apa hikmah di balik ujian. Dan seperti apa kedudukan seorang hamba yang bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, apapun yang kita alami dan semua yang kita hadapi, ingat baik-baik, oh ini ujian. Sekecil apapun yang kita anggap, seringan apapun menurut yang kita pandang, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berpikirnya seperti itu akan mudah. Kalau ingat selalu yang demikian akan gampang. Terjatuh, terpeleset, ini ujian ini. Allah uji saya, sabar atau enggak. Dikasih uang lebih, uang jajan dari orang tuanya, wah ini ujian nih. Bukan berpikir, wah ini karena saya semangat belajar nih. Karena ibadah saya bagus nih, enggak. Tapi ini ujian dari Allah. Lebihnya uang jajan dari yang biasa diberikan tiap bulan, ini akan saya pakai buat apa ini? Karena yang namanya ujian itu kan ada yang sesuatu yang menyenangkan. Itu adalah ujian, menguji tingkat kesyukuran kita. Ada lagi ujian yang sifatnya bagi kita itu tidak menyenangkan. Untuk melihat dan mengukur kualitas kesabaran. Fa'an Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, ma aghbitu ahadan lam yusibhu fi adal amri bala'un. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, saya enggak pernah iri. Saya tidak pernah iri kepada seseorang yang tidak atau belum mengalami ujian. Jadi contoh mudahnya begini. Contoh mudah aja nih, orang sehat, orang sakit. Begitu ya. Orang sehat, orang sakit.
yang sakit ini melihat yang sehat, dia tidak benci. Dia tidak iri. Karena melihatnya dan memandangnya kembali kepada diri sendiri, mengkoreksi. Dia yang sakit bukan kemudian, wah enak ya dia. Sehat terus. Makan apapun oke. Saya sakit. Makan ini nggak boleh. Minum itu jangan. Kalaupun boleh dibatasi sekian. Lebih dari itu dilarang. Enak sekali ya. Dia bisa berjalan, berlari. Saya jalan aja susah. Karena ada sakit. Itu contoh paling mudah. Contoh yang lain. Misalkan dalam hal kemampuan menangkap pelajaran. Di antara kita nih, para santri. Anak itu pinter banget ya. Enak ya. Sekali baca langsung hafal. Saya ulang-ulang terus. 50-60 kali juga belum tentu hafal. Dia belajar sebentar, setengah jam selesai, tutup tidur, besok ujian bisa nggarap, bisa mengerjakan 100 lagi. Saya semalaman suntuk. Ya kan? Sampai doa-doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah. Begitu. Alimni, alimni, alimni. Misalkan. Ya alimu, ya hakim, ya wahabu, ya razak. Udah gitu-gitu. Udah belajar, besok pagi, ya nggak ada yang keluar. Misalkan. Atau udah lupa, ya tadi malam, udah nih, apa ya nggak keluar. Itu nggak iri. Kata Umar bin Abdul Aziz, ma aghbitu ahadan lam yusibhu fi adal amri balaun. Saya nggak pernah iri seperti itu. Kenapa? Karena melihatnya pada diri sini. Mudah-mudahan ini, ujian yang Allah berikan ini bisa saya lewati dengan benar dalam bersikap. Wa qala Masruqun rahimahullah, wadda ahlul bala'i yaumal qiyamati hina yarawna ats-tsawaba anna juludahum quridat bil maqarid. Al-Imam Masruq rahimahullahu taala mengatakan, orang-orang yang saat di dunia hidupnya selalu dalam ujian dan cobaan, pada hari kiamat nanti, setelah menyaksikan betapa besar pahala yang Allah berikan, inginnya kembali lagi ke dunia, kemudian kulitnya itu disisir dengan disisir dengan sisir besi yang tajam. Pengennya begitu. Jadi kalau sekarang kan adanya mengeluh aja. Inginnya menyerah saja. Cukup sampai di sini, berhenti aja lah. Ternyata berat. Jadi pengurus pondok itu susah. Ya kan? Dikit-dikit panggilan, dikit-dikit panggilan, dikit-dikit panggilan, dikit-dikit tahun, dikit-dikit tahun. Kan itu. Dikit-dikit dikritik, dikit-dikit diprotes. Dikit-dikit harus berkorban, dikit-dikit harus berkorban. Ah, mundur aja dah. Di dunia kita inginnya mengeluh. Di dunia kita inginnya menyerah. Tapi ulama mengingatkan kita, jangan. Terus bersabar, terus berjalan. Berat itu karena kita di dunia. Berat itu karena kita tidak bersabar. Tapi ingat-ingatlah bahwa pada hari kiamat nanti, pahala yang Allah berikan untuk mereka yang bersabar menghadapi ujian-ujian tersebut, pahalanya itu sangat besar sekali. Setelah melihat pahala yang besar itu, setiap orang bahkan berharap untuk dikembalikan lagi di dunia, diuji lebih berat dari apa yang dia rasakan sebelumnya. Tapi ini kan kaitannya dengan keimanan. Ya. Itu Al-Imam Masruq rahimahullahu ta'ala mengatakan. Jadi, sudahlah, dijalanin aja lah. Ya. Dijalanin aja, difitnah, diomongin. Ya. Sabar. Ya. Wa an Ibrahim rahimahullah qala, inna rajula la yubtala bil bala'i hatta yamshiya fin nasi fid dunya wala khati'ata alaihi. Al-Imam Ibrahim rahimallahu ta'ala mengatakan, sungguh seorang hamba akan terus diuji dengan berbagai cobaan dan kendala sampai dia berjalan
di tengah-tengah manusia di dunia. Wala khati'ata alaih. Tidak ada lagi dosanya. Kenapa? Allah ampuni. Allah hapuskan itu. Refleksi buat kita. Refleksi buat kita. Kita yang terlibat dan aktif dalam proses belajar mengajar. Kan tidak semulus yang dibayangkan. Tidak selancar yang diharapkan. Maunya kita kan masuk kelas, murid-muridnya udah siap. Rapi, bersih. Setiap kali ditanya pasti bisa menjawab. Tenang, nggak rame. Ya kan? Nggak ada gaduh. Nggak ada rusuh di kelas. Pengennya seperti itu. Sekali bicara, murid-muridnya bisa menangkap. Ya Ustadz, coba diulangi. Bisa diulangi dengan tepat. Ujiannya 100 semua. Berakhlak, beradab. Masya Allah. Itu memang keinginan kita semua. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Ada yang bikin rame, ada yang usil, ada yang jahil. Ada yang terlambat, ada yang ngantuk, ada yang tidur di kelas. Ada yang kalau ditanya nggak bisa ngejawab harus berulang-ulang kita jelasin. Ada yang tidak mengerjakan PR. Ada yang nggak bawa buku, nggak bawa alat tulis, harus pinjam sama ustadznya lagi. Boleh pinjam bolpen ya ustadz? Bau nggak mandi, misalkan. Dikit-dikit izin keluar, izin ustadz mana kamar mandi? Masuk lagi izin ustadz mana kamar mandi? Kamar mandi terus. Belum saatnya pulang udah teriak-teriak minta pulang. Setelah diizinkan pulang bukannya kembali ke rumah malah main di jalan. Aduh. Ini refleksi buat kita. Bahwa ketika berdakwah, mengajar di sebuah kelas, apalagi di lingkup yang lebih luas, di tengah-tengah masyarakat awam misalkan. Di tengah-tengah keluarga. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semulus yang diinginkan. Sabar. Mungkin kita lah yang banyak salah. Mungkin itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Kalau berdakwah ditentang, berdakwah dibenci. Kalau kita menjadi seorang ustadz pengajar, misalkan muridnya susah diatur, muridnya melawan, muridnya memberontak. Langkah pertama, koreksi diri. Ada apa ya dengan saya? Ini ujian ini. Bisa jadi teguran dari Allah. Mungkin niatnya yang salah. Mungkin kita sudah melakukan suatu bentuk dosa. Wa an Abdullah bin Zaid rahimallahu qala ma karuma 'abdun indallahi tabaraka wa ta'ala illa zdadal bala'u 'alaihi shiddatan. Abdullah bin Zaid rahimallahu taala mengatakan, tidaklah seorang hamba mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan ujian yang dia alami semakin bertambah berat. Jadi semakin tinggi kedudukannya, semakin berat ujiannya. Wa an Ka'bin rahimahullah qala ma karuma 'abdun 'ala Allahi hazzan illa zdadal bala'u 'alaihi shiddatan. Kurang lebih sama kata Ka'ab rahimahullahu taala, tidaklah seorang hamba itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah naik setingkat melainkan ujiannya pun akan semakin bertambah berat. Jadi siapkan itu mentalnya. Pembahasan kita kan sebenarnya fikih dakwah nih judulnya. Fikih dakwah yang kita baca apa? Ya kitab ini, Sulwanus Salafi Inda Kaidil Khalafi. Ya memang mentalnya harus siap. Ya, mentalnya harus siap. Nah, harus terus diingat bahwa memang tugas dakwah ini ujiannya berat. Semakin berkembang, semakin bertambah masalahnya. Semakin berkembang, semakin luas problemnya. Ya. Kalau dulu awal-awal seminggu sekali ada orang konsultasi. Sekarang 24 jam selalu saja ada orang menghubungi. Sabar. Wa hadzal bala'u alladhi yusibul anbiya'a yanbaghi an yatahayya'a lahu ahlul ilmi wa atba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam bis sabri war ridha.
Nah, ujian yang dialami para nabi, yang sudah dialami para nabi, maka sudah semestinya orang yang berilmu, para pengikut nabi, untuk mempersiapkan diri, memilih langkah sabar dan jalan ridho. Yaqulu Abu Syamah. Abu Syamah mengatakan, wa yanbaghi liman nazamahu Allah subhanahu fi salakil ulama an ya'rifa qadra ni'matihi alaih faqad qarrabahu min darajati nubuwati bima asdahu ilaih. Maka sudah seharusnya orang yang Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan mengikuti jejak para ulama, dia menyadari betapa besar nikmat yang Allah berikan untuknya. Kenapa? Faqad qarrabahu min darajati nubuwah. Allah Subhanahu wa taala sudah dekatkan derajatnya dengan derajatnya para nabi karena ilmu yang dia miliki. Jadi manusia itu kan bertingkat-tingkat. Orang yang beriman itu berderajat-derajat. Tingkatan yang tertinggi siapa? Para nabi. Di bawahnya para nabi siapa? Para ulama. Kita semua yang Allah berikan hidayah, semangat thalabul ilmi, belajar agama, belajar ilmu-ilmu syar'i, harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena Allah mendekatkan kita dengan derajatnya para nabi. Orang-orang yang berilmu itu derajatnya di bawah para nabi. Harusnya bersyukur. Demikian juga fala yahzan lima yafutuhu min amri dunya. Jangan sampai merasa sedih karena fasilitas-fasilitas duniawi akhirnya tidak dia miliki. Fama atahullahu khairun mimma utiya ahluha. Karena ilmu yang Allah berikan untuknya jauh lebih baik dan lebih berharga dibandingkan berapapun banyaknya yang dimiliki ahli dunia. Kadang-kadang muncul keinginan, bahkan mirip iri. Bahkan mirip iri. Melihat seseorang secara keduniaan terpenuhi. Bahkan lebih dari sekedar terpenuhi. Punya apa-apa, punya fasilitas yang luar biasa. Uang, harta, rumah, kendaraan, tabungan, perhiasan, sawah, ladang, kebun, peternakan, punya semuanya. Kadang-kadang muncul dalam perasaan enak sekali orang seperti itu ya. Semua serba punya, yang dia punya serba branded, ya kan? Bermerek, bajunya, alas kakinya, alat komunikasinya, alat tulisnya. Kadang-kadang kita lihat kapan aku bisa seperti itu ya. Beliau ingatkan kita, Abu Syamah rahimahullah, nggak usah bersedih lah, nggak usah kecil hati lah. Selama ilmu agama Allah berikan, selagi ilmu yang Allah bagikan itu masih lebih baik dibandingkan apa yang dia punya tadi. Wala yatabarramu bima yanzilu bihi min masaibiha. Fa inna dzalika min alamati qabulihi wa luhuqihi bisalafihi. Jangan sampai dia merasa lemah karena musibah-musibah yang terjadi. Sebab hal-hal seperti itu merupakan tanda amal ibadahnya diterima dan dia bisa meneladani salafnya. Karena salaf kita pun seperti itu. Yang terutama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang secara keduniaan, apa sih yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sangat-sangat sederhana. Betul-betul sedikit. Perkakas, perabot rumah, dan yang semisalnya. Itu Rasulullah. Para sahabatnya pun demikian. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika datang ke negeri Syam. Disambut oleh para pejabat-pejabat tinggi, para panglima-panglima militer. Tapi beliau masih belum
masih merasa belum cukup. Ini kayaknya ada yang kurang ini. Loh, panglima kalian tertinggi mana nih? Yang dimaksud siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah kemana? Itu pimpinan tertinggi. Oh, itu baru datang. Abu Ubaidah ternyata membawa kendaraan yang sangat sederhana sekali. Kalau bahasa sekarang itu ya kendaraan dinasnya lah ya. Atau kendaraan pribadinya itu udah kuno. Bukan merek terkenal, bukan keluaran terbaru. Kata Umar bin Khattab setelah lihat saudari, wah dipeluk Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Oleh Umar, udah kalian boleh pergi, bubar. Saya pengen ke rumah saudaraku. Udah, mereka berdua jalan kaki ke tempat tinggalnya Abu Ubaidah. Itu pimpinan tertinggi itu. Masuk ke rumahnya, nggak ada barang, nggak ada apa-apa. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, "Mbok beli apa gitulah. Perkakasnya ditambah lah, masa seperti ini?" Artinya sah-sah saja. Boleh-boleh saja kalau misalkan kita punya kemampuan untuk beli barang, perkakas, perabot, souvenir, ya kan. Kemudian perhiasan interior dan segala, silakan. Asalkan mampu, tidak memberat-beratkan diri, asalkan tidak mengganggu kekhusyuan ibadah, asalkan itu bisa menjadi sarana mencari pahala, silakan. Ketika melihat seperti itu, Umar bin Khattab, ya Allah, ini saudara saya kok begini. Udahlah, mbok yo beli perkakas perabotnya. Yang ada di situ cuma alat-alat militer. Sangat sederhana sekali. Itu adalah pimpinan tertinggi. Kata Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu, yang sedikit ini sudah cukup untuk menghantarkan saya ke sana, ke akhirat maksudnya. Enggak usah banyak-banyak. Nah, itu radhiyallahu taala anhu. Itu salaf kita. Salaf kita. Ya memang demikian. Walihada lamma su'ilal Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i ketika ditanya, ayyuma afdhalu lirrajuli an yumakkan au yubtala. Imam Syafi'i pernah ditanya, mana sih yang lebih baik, yang lebih afdhal? Kalau harus memilih, an yumakkan au yubtala. Dia mapan dan kuat kedudukannya atau diuji dengan berbagai macam cobaan. Qala la yumakkanu hatta yubtala. Imam Syafi'i mengatakan, ya enggak akan mungkin dia akan mapan, enggak akan mungkin dia akan kokoh, enggak akan mungkin dia akan kuat sampai dia diuji. Wallahu ta'ala ibtala ulil azmi minar rusuli. Allah Subhanahu wa taala sudah menguji para rasul ulul azmi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Allah uji mereka dan berat ujiannya. Falamma sabaru makkanahum. Saat mereka benar-benar bersabar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan buat mereka. Nabi Musa alaihi salam, coba perjalanan hidup beliau dari sejak lahir itu sudah mengalami ujian, dihanyutkan di sungai, sampai kemudian harus meninggalkan kampungnya, mengasingkan diri, menghadapi berbagai macam intimidasi dan seterusnya, diangkat sebagai nabi dan rasul, terus begitu. Setelah bersabar, Allah berikan kekuatan untuknya. Musuh terbesarnya Fir'aun mati tenggelam. Nabi Ibrahim seperti itu. Nabi Nuh demikian. Nabi Isa seperti itu. Nabi Muhammad SAW. Wah, ujiannya berat sekali. Tapi kemudian Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu yang harus kita tiru, harus kita teladani. Fala yadhunna ahadun annahu yakhlusu minal alamil battata. Maka jangan sampai sekalipun berpikir dan membayangkan dirinya akan bebas dan selamat dari ujian. Nggak mungkin. Sesuatu yang mustahil. Pasti dan pasti ujian itu akan terjadi. Fa ahlul ilmi wa atba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam wasairuna ala hadis salafis salihi lahum nasibun min qaulillahi ta'ala. Para ulama, para pengikut Rasul, dan setiap orang yang mengikuti jejak mereka, jejaknya salafus salih, mereka termasuk dalam firman yang Allah nyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan
syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami sudah menetapkan setiap nabi ada musuh-musuhnya, yaitu syaitan dari kalangan manusia juga dari kalangan jin. Sesama mereka itu saling menguatkan dan saling mendukung dengan kata-kata yang dihias-hiasi, padahal itu bohong dan dusta. Menipu saja. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh. Kalau Allah kehendaki, mereka tidak lakukan itu. Fadharhum wa ma yaftarun. Biarkan saja mereka. Jangan pedulikan mereka. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah wal yardahu wal yaktarifu ma hum muktarifun. Tujuannya apa? Agar hati orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat itu kemudian tertarik kepadanya. Supaya mereka ridha, supaya mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimallahu taala. Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimallahu taala mengatakan, "Fa kullu man kana aqwama fi dinillah kana adzan nasi ilaihi asra'a." Setiap orang yang beragamanya itu lebih kuat, maka gangguan orang itu akan lebih cepat dia rasakan. Selalu saja ada maksudnya. Pada prakteknya kan begitu. Pada prakteknya demikian. Walaupun secara global, secara garis besar, masyarakat katakan, atau keluarga, menerima dakwah salaf. Tapi nggak mungkin kan tanpa ujian, nggak mungkin kan tanpa kendala. Yang namanya berita-berita negatif, anggapan-anggapan miring, tuduhan-tuduhan dusta, itu terus ada. Itu terus ada. Nah, hari-hari ini kita rasakan itu. Andaikan kita mau merasakan. Ahlu sunnah, salafi, diserang habis-habisan, dituduh macam-macam. Dikatakan ahlu sunnah itu menghalalkan darah kaum muslimin. Harus dibendung, harus dicegah. Kalau tidak, nanti kita akan dihalalkan darahnya. Nanti kita akan dibunuh. Nanti kita akan dipenggal kepalanya. Karena bagi mereka, orang yang bertawassul ke kuburan, orang yang mengalap berkah di kuburan itu kafir, halal darahnya. Jadi dibayangkan dan digambarkan ahlu sunnah itu suka membunuh orang, suka mengeksekusi mati. Ini kalau nanti dibiarkan, besar akan memberontak, mereka teroris, mereka radikal. Ahlu sunnah. Salafiyin yang menyuarakan taat kepada pemerintah, yang memperjuangkan tentang haramnya demonstrasi dan unjuk rasa di satu sisi, tapi di sisi yang lain dituduh dengan tuduhan-tuduhan semacam ini. Sabarlah. Dibuat video-video dokumenter versi mereka tentang dakwah Wahabi, tentang Muhammad bin Abdul Wahab sebagai agen spionase yang dididik oleh orang-orang Yahudi. Muhammad bin Abdul Wahab yang dikatakan punya penyakit jiwa, lemah ingatan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ikhwan kirim artikel seperti itu tentang Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Diceritakan seperti itu dalam bentuk teks. Panjang sekali. Saya bilang gampang sekali lah seperti ini mematahkan kalau mau cara sederhana. Di paragraf yang pertama atau kedua, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu dibodoh-bodohin, dijelek-jelekin. Dikatakan punya gangguan jiwa lah, itu diakui oleh kakaknya, bapaknya bilang begini, itu dan itu. Iya kan? Tapi kok bisa menjadi seorang pemimpin sebuah gerakan yang besar? Kan gak masuk akal. Dibilang bodoh tapi kok bisa memimpin sekian banyak. Itu cukup sederhana aja. Ya. Orang kalau sudah benci, itu udah nggak bisa berpikir. Ini kurang lebih juga seminggu 2 minggu yang lalu juga begitu. Di salah satu grup yang saya ikuti, ada teman kirim artikel seperti itu. Jadi menyerang ahlu sunnah, menyerang kaum Wahabi. Kata-katanya, mereka itu sebenarnya kelompok kecil,
Itu bahasanya. Itu kelompok kecil. Kalau saya bawapi bisa saya bacakan itu. Mereka itu kelompok kecil. Nah, yang ingin merubah faham aswaja di Indonesia. Mereka kuasai kampus-kampus, mereka kuasai sekolah-sekolah. Mereka masuk di berbagai lini. Saya gini aja, ya Allah. Kontradiktif banget. Katanya kelompok kecil. Kok menguasai kampus? Kok menguasai sekolah? Ya kalau kelompok kecil ya nggak usah takut lah. Nggak usah digede-gedein gitu. Itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kan kita alhamdulillah belajar di pondok yang di pondok. Kita belum mengerti nih, terutama adik-adikku. Tapi suatu saat kalian harus mengerti, harus mengikuti perkembangan informasi seperti itu. Tapi sekarang kuatkan dululah pondasi. Sama-sama kita menjaga pondasi ini tetap kuat. Ya, karena belajar itu kan nggak ada batas waktunya. Belajar itu nggak ada kata berhenti. Kalian, saya, semuanya, kita terus belajar. Tapi kuatkan pondasi. Jangan sampai kaget, terus kayak gini jawabnya gimana ya? Gitu. Membantah itu langkah pertama, pelajari dulu tuduhannya, baca dengan baik-baik, temukan apa yang kontradiksi di situ. Balikkan. Nggak usah susah-susah dulu. Katanya kelompok kecil yang ingin merubah pemahaman aswaja di Indonesia. Mereka menguasai kampus-kampus, sekolah-sekolah. Mereka masuk di berbagai elemen, birokrasi, TNI, Polri, macam-macam. Dibilang kecil tapi gambaran gede. Ya. Harus bersabar. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh, wal adawatu lahu asyadda wa afdha. Permusuhannya mereka dan kebenciannya itu sangat besar. Wa afdalu khalqillahi rusuluh. Makhluk Allah yang paling afdal adalah rasul-rasulnya. Wa qad alaju minan nasi asyaddal adza, dan mereka sudah merasakan dan menghadapi gangguan-gangguan itu benar-benar berat. Hikmatun balighah, sebuah hikmah yang sangat tinggi. Kama qala Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan setiap nabi sudah kami tetapkan, pasti ada musuh dari kalangan orang-orang jahat. Cukuplah Tuhanmu, cukuplah Allah yang berikan hidayah, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang berikan pertolongan. 2 baris lagi, wal ayatu wal ahaditsu fi dzalika katsiratun jiddan. Ayat dan hadis mengenai hal ini sangat banyak. Yunbi'uka an tafsili hadza ma dzakarahu Allahu fi kitabihi an anbiya'ihi. Rinciannya sudah kita cukupkan dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran tentang dakwah para nabi. Lamma da'au umamahum ila tauhid, ketika mereka mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah. Kaifa qila lahum wa ma khutibu bihi. Seperti apa tanggapan dan jawaban mereka, dan bagaimana mereka menghadapi dan merespon dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Itu paragraf-paragraf tadi yang kita baca terkait para nabi dan para rasul. Kemudian yang berikutnya adalah para khulafa ar-rasyidin, para sahabat dan para ulama. Kita cukupkan sekian. Jadi intinya kitab ini kita baca, materinya sama terus ya, dari awal sampai akhir. Materi kita baca ini supaya terus kita teringat dan kita menyadari memang jalan yang kita tempuh, jalan yang kita pilih, dan itu yang Allah pilihkan buat kita, memang berat ujiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesabaran buat kita semua. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.